Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratun bisu illa rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Al-ayah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah. Mudah-mudahan apa materi yang akan kami sampaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fatwa-fatwa Allah disertai dengan hidayah dan rahmatnya, sehingga menjadi ilmu ingkang bermanfaat di dunia wal akhirah, dan ilmu bagi anak-anak putu kita nanti kelak di kemudian hari. Bapak Ibu hadirin jamaah saudaraku dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kami akan mengambil materi tentang nafsu. Nafsu menurut pandangan umum itu pasti jelek. Pasti jelek. Orang bicara nafsu itu asumsinya pasti hal yang menjurus kejelekan. Tetapi lewat kesempatan ini kami akan bicara tentang nafsu itu bagaimana. Bapak Ibu, tidak salah secara umum mengatakan nafsu itu jelek. Sebab pada umumnya mayoritas orang-orang yang hidup di dunia ini muncul di dalam hatinya adalah keakuannya hamba atau makhluk. Sehingga dengan begitu mereka mengambil satu kesimpulan bahwasanya nafsu itu pasti jelek. Bapak Ibu, di situ ada nafsu yang dirahmati Allah. Memang pada dasarnya wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Pada dasarnya nafsu itu mengajak hati saudara berbuat jelek terhadap Allah dengan bentuk melalaikan terhadap Allah hati ini, dengan bentuk mengakui bahwasanya diri kitalah makhluk yang mempunyai segala-galanya. Bapak Ibu, tetapi kita harus ingat, illa rahima rabbi, ada nafsu yang dirahmati. Sehingga dalam istilah dalam hati kita ada 4 nafsu, yang 4 ini digolongkan menjadi 2 golongan. Satu nafsu nafsiyah dan amaroh, dan ini masuk di dalam sifat basariyah. Memang ini mengajak selalu maksiat terhadap Allah dengan bentuk hati selalu ingat terhadap selain Allah. Tetapi ada nafsu yang dirahmati. Inilah nafsu lawamah dan mutmainnah, dan ini masuk di dalam sifat basirah.
Dan kedua-duanya ini bersemayam di dalam hati saudara. Tiap saat dan waktu, tiap detik mereka perang. Satu mengajak taat, satu mengajak maksiat. Bagaimana mungkin nafsu yang mengajak taat ini akan menang? Satu sisi nafsu yang ngejak taat ini selalu lemah, kurus, nggak mempunyai kekuatan. Sedangkan nafsu yang ngejak maksiat ini lemu, ketot, ya, pakai senjata. Secara akal kita bicara, dia akan menang. Pengertiannya, bagaimana mungkin hati saudara bisa mengingat pada Allah? Yang kami maksud Allah adalah alladzi ja'ala lakum, hidup dan yang menguasai seluruh alam. Bagaimana mungkin hati saudara akan bisa ingat pada Allah? Sementara ilmu untuk menuju ke situ saudara tolak. Muhal. Secara logika, bagaimana saudara bisa membenahi TV yang rusak sementara ilmu elektro yang menunjang dan membimbing mengantarkan kamu tahu tentang elektro, tahu tentang ilmu untuk membenahi televisi yang meninggal, itu bisa hidup dan kau tolak. Ilmunya lo kau tolak. Bagaimana mungkin? Mohal. Ini cara akal lo, logika. Subhanallah. Bapak Ibu, nafsu secara umum memang mengajak untuk maksiat. Sehingga orang umum mengatakan kalau ngomong masalah nafsu pasti jelek. Pada secara pandang sudut hakikat, nafsu nun faksin ini maknanya diri, artinya adalah diri. Bahasa Jawa ingsun, maksudnya di dalam hati. Kebanyakan manusia duduk di taholi sehingga nafsunya, ingsunnya muncul hamba, muncul makhluk. Satu contoh saya, karena di dalam hati saya ini dikuasai nafsu yang mengajak maksiat, otomatis dalam hati saya merasa akunya mukhlason, akunya hamba yang mengaji atau bertausiah. Ini jelek memang, dan ini maksiat kepada Allah. Tetapi tadi sudah saya katakan, illa rahima rabbi, ada yang dirahmati, artinya nun faksin, diri. Bahasa Jawa ingsun, dalam hati saudara jikalau duduk di tajalli, ingsunnya siapa yang keluar dalam hati ketika saat sifat basiroh menguasai hati saudara, dalam arti menang. Otomatis nafsu yang keluar, ingsun yang keluar dalam hati saudara itu adalah Allahnya atau hidupnya itu. Secara otomatis kalau dalam hati saudara itu muncul cahaya kemakrifatan terhadap Allah, akhirnya menetapkan semuanya itu Allahnya, secara otomatis dalam hati saudara tidak ada pengakuan hamba. Raono akuni makhluk iku muncul dulur, ya, raono. Berarti pandangan hakikat nafsu ingsun ini kalau duduk di tajalli itu sangat benar. Itu sangat benar. Sehingga konteksnya ini kalau kita tarik dari hakikat, nafsu itu belum tentu jelek, belum tentu maksiat, belum tentu dirinya itu mau selalu jelek, enggak. Tetapi
dia ada di tajalli, muncul akunya Allah segala-galanya. Inni anallah la ilaha illa ana fa'buduni aqimis shalah. Jelas tak? Kalau hati sudah terkondisi ditajali Allah secara mutlak, maka yang terjadi pada diri saudara, hati saudara selalu makrifat terhadap Allah. Dan ini bisa akan maksimal jikalau saudara senantiasa selalu waktu demi waktu tiada lain kecuali untuk berzikir terhadapnya. Oke, itulah nafsu. Satu pertanyaan, dalam hati saudara takholi atau ditajalli? Dalam hati saudara muncul keakuannya hamba yang melaksanakan atau yang lainnya, atau justru dalam hati saudara keakuannya Allah segala-galanya? Sedikit apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.